Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic. Boom. Nice. Seperti biasa teman-teman, kita akan membuat satu video reaksi lagi. Dan untuk video kali ini itu judulnya begini: Indonesia ditipu Malaysia, DPR-nya marah, rakyatnya kelaparan, gak ada beras. Ditipu anjing. Kayak gak ada judul yang lain aja ya. Aduh. Oke, gak apa-apa. Dan video ini kita dapat dari channel The Wanderer gitu. Linknya ada di bawah. Sekiranya teman-teman mau menonton secara full gitu, boleh sebut. Jadi tak perlu lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke. Malaysia senang lihat Indonesia lebih miskin. Sebagian orang Malaysia merasa senang saat melihat data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dari negaranya. Namun mereka lupa satu hal penting, jumlah orang kaya di Indonesia jauh melampaui Malaysia. Bahkan secara ekonomi, Indonesia memiliki kelas menengah dan atas yang sangat kuat. Meski angka kemiskinan lebih tinggi, banyak warga miskin di Indonesia masih bisa hidup tenang dan bahagia dengan solidaritas sosial yang tinggi. Sementara itu, kemiskinan di Malaysia lebih parah dan membuat DPR Malaysia menangis. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Untuk ayah kamu makan, urus kering. Ha? Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Pada data tau. Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Dan kita nombor 5, saiz ekonomi itu penting tau. Menunjukkan berapa banyak duit yang ada di dalam satu negara. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Dia beritahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon pencerahan. Okey, boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya, hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan.
Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Laporan ini diterbitkan susulan lawatan pelapor khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB, Philip Alston ke Malaysia. Alston melawat Pasampuri Kos Rendah, pusat orang kurang upaya, komuniti orang asli dan sekolah di Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Sabah dan Kelantan. Katanya penanda aras kemiskinan di Malaysia kini adalah RM8 sehari seorang yang disifatkannya sebagai tidak realistik. Beliau bagaimanapun tidak memberikan angka penanda aras yang sepatutnya diguna pakai oleh kerajaan. Rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang tu. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah itu, sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dan pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Oke, videonya sampai di sini ya. Barangkali ada teman-teman yang mau menonton videonya secara full, boleh klik link di bawah. Gitu. Saya turut prihatin apa yang terjadi di Johor Bahru tadi itu. Al-Fatihah untuk beliau semuanya. Kalau berita ini benar gitu ya. Al-Fatihah. Oke, yang pertama ini saya mau tanya. Benar gak sih orang-orang Malaysia itu suka atau senang lihat orang Indonesia itu miskin itu? Itu yang pertama gitu. Jadi teman-teman dari Malaysia boleh berkomentar ya, apakah benar begitu gitu. Karena admin tadi bilang begitu gitu. Saya coba untuk menanggapi video ini ya. Yang namanya kemiskinan, kesusahan, penderitaan itu terjadi di semua negara, tidak terkecuali negara manapun, tidak terkecuali, termasuklah Malaysia, bahkan di Amerika juga itu ada gitu. Tapi bagaimana pemerintah kita itu menanganinya gitu. Dan admin di video tadi itu kan bilang begini, walaupun jumlah angka kemiskinan di Indonesia ini lebih banyak dibanding Malaysia, kan begitu. Nah, kalau di sana keadaannya begitu, apalagi di sini lebih hebat lagi kan gitu. Kan ada juga kasus-kasus seperti ini di Indonesia juga ada kan gitu. Dan poin positif di sini itu tidak mau ditonjolkan, tapi lebih kepada sisi negatifnya gitu. Tadi dibentangkan di dalam parlemen atau DPR kalau di sini itu ya, orang-orang susah, rakyat kecil itu dibentangkan di DPR sana. Nah, pertanyaan saya gitu, apakah di sini juga begitu?
Dan kalau kita pikir secara logika ya, kalau misalkan di Malaysia itu sangat melarat atau miskin gitu, tapi kenapa banyak sampai saat ini itu masih banyak TKI yang bekerja di sana gitu, ya kan, masih ada kan gitu. Nah ini bermakna sesusah apapun di Malaysia itu susah versi mereka gitu, karena kita nggak tahu teman-teman, susah versi orang itu berbeda-beda gitu. Nah jika di Malaysia itu susah banget gitu ya, gimana? Bisa nggak jelasin video ini? Melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Saya sangat sedih pimpinan. Nah, rakyat di Kalimantan itu bergantung kepada Malaysia, teman-teman. Hati mereka itu Indonesia, tapi perutnya Malaysia. Sampai bilang gitu. Ini ditampilkan, dibentangkan di parlemen. Bapak gubernurnya sampai malu, katanya begitu gitu. Nah, untuk TikToker Abang Takib ini, ya kan, selama ini rakyat Indonesia itu ditipu oleh Malaysia, katanya begitu gitu. Katanya beliau begitu. Maksudnya ditipu dari segi apa, Bang? Memang kenyataannya, kalau misal dari segi bahasa Inggrisnya, kita itu masih jauh dibandingkan di Malaysia gitu. Dan saya juga pernah ke Johor, pernah ke Melaka, pernah ke Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, apalagi saya pernah ke Ipoh Perak, dan juga saya pernah ke Pahang, dan saya juga pernah ke Terengganu. Nah, 7 negeri saya sudah sampai di situ, dan semuanya yang saya datangi itu oke aja, nggak ada masalah. Jalan-jalannya juga rapi, terus aspalnya juga enak, enggak yang seperti abang katakan tadi itu. Ini pengalaman saya pribadi ya bang ya. Dan sepanjang saya di Malaysia berkunjung ke negeri-negeri lain itu, enggak pernah saya itu kekurangan air atau kesusahan mencari air itu, enggak pernah. Nah itu. Tadi kan abang Takib bilang sampai air pun tak ada gitu kan ya. Air apa? Air laut. Mana boleh kita boleh jumpa air laut di tengah-tengah bandar ya. Kita kena pergi ke tengah-tengah laut bang. Kita cari air laut ya Abang Takib. Nah, oke teman-teman ya. Untuk teman-teman Indonesia dan konten-konten kreator dari Indonesia ini, saya mohon maaf gitu. Begini. Sebagai konten kreator, marilah kita tonjolkan sesuatu yang positif, lebih-lebih negara orang gitu. Karena setiap hal-hal yang negatif di negara orang itu ada juga di negara kita, sama. Karena kita sebuah negara, sama seperti apa yang kita bahas tadi. Nggak perlu mencari sisi negatif dari negara orang. Sebaliknya, mari kita itu bekerja sama ini. Lewat media sosial, kita tonjolkan sisi yang positif. Bagaimana kita membangun negara kita ini ke depannya itu lebih maju dengan pikiran terbuka, mau menerima perbedaan, mau menerima kekurangan, dan mari kita jadikan semua itu adalah sebagai pengajaran atau contoh untuk kita belajar menaikkan taraf hidup kita. Nah, agar generasi-generasi selepas kita ini mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Itu nantinya akan menjadi satu budaya baru ini untuk generasi yang akan datang. Mereka akan mencontohi kita saat ini. Ya bang ya mas ya mbak ya. Nah, saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita cukup tahu lah di negara kita ini kondisinya seperti apa gitu. Jadi ayo kita generasi muda, mari kita bangun negara ini dengan cara kita gitu. Dan hindari untuk kita berdebat siapa yang lebih maju, siapa yang lebih kaya, dan siapa yang lebih hebat. Itu kita tidak perlukan itu. Apa yang perlu kita lakukan, mari kita berubah, itu saja sih. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Misal ada kesalahan dari awal sampai akhir ini, saya mohon maaf. Saya Kapten Ivanovic, insya Allah kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.